yang lahir tanpa ayah. Saya katakan dia tidak mati terkutuk. Tapi kalian ngotot, tidak, dia mati terkutuk demi dosa-dosa kami. Kalianlah yang menghina Tuhan kalian sendiri, Cak Kangkung. Nuduhnya ke kami. Hei, Bang Yusuf, dibuka mic-nya. kenapa Tuhanmu itu kau imani mati terkutuk? Kenapa? Apa nggak ada bisa mati agak sedikit mulia gitu loh? Yesus mati dalam keadaan tidur, mati dalam keadaan berjalan, mati dalam keadaan nyanyi. Ini mati dalam keadaan terkutuk. Apa nggak ada mati yang lebih bagus lagi daripada itu? Penghinaan kalian terhadap Tuhan kalian itu apa kalian nggak sadar? Hah? Padahal kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila ia datangnya itu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Pakai akal cuma, pakai akal. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan Roh memuliakan kebenaran aku. mana? Sekarang Roh pertanyaan kebenaran saya mana? kepada saudara, Pertanyaan apa? pertanyaan saya, apa? Lu, apakah lu dengan mana? Cuma lu bodoh sekali memahami Alkitab itu. Lu gak paham. Rumah itu botol. Pertanyaan Lu apa? bodoh sekali itu kalau memahami Alkitab model kayak iya begitu. silakan Anda bicara, silakan. Puaskan Lu diri Anda cuma memaki kalau saya. memahami silakan. Alkitab gaya model kayak begitu, Iya, itu silakan. namanya botol. Pak, Iya, cukuplah oke. Yesus yang kau hina. Janganlah saudara-saudara kami. Janganlah kau guru kami. Yang mati terkutuk itu aja siapa Juma? narasi. Yang mati terkutuk siapa Juma? Menurut Bible dan menurut Bibel kepercayaan mana? Kristen, Bibel mana? Galatia 3 nomor 13. Galatia mana? 3 nomor 13. Cuma pusing. Bacakan, baca. Oke. Baca. Jangan coba, lu ambil Kristus. satu ayat saja, baca semua. Kristus Bodoh telah sekali, menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas tiang salib. Yang terkutuk apanya Yesus? Kebenaran. Yang digantung di kayu salib itu kemanusiaannya apa ketuhanannya? Saya tidak peduli kemanusiaannya, kebinatangannya. Lu bodoh sekali, lu nggak paham Iya, itu. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan ketawa cuma. Cara baca Alkitab lu itu bodoh sekali. Oke, sekarang Anda yang jelaskan kepada saya, coba. Yang lain diam. Lu nggak Saudara paham Martin, itu. Saudara Martin, Lu nggak silakan paham. Anda jelaskan kepada saya. Saya mau jelaskan juga, Oke. lu bodoh sekali. Iya, Lu silakan. akan bodoh sekali, lebih bodoh. Silakan, Lu saudara. lebih Kalau bodoh lu dari cuma bodoh-bodoh. Silakan kamu jelaskan Kalau Galatia lu pintar 3 nomor 13. membaca Alkitab, Ya, saya lu akan mengerti. Iya, saya tidak Dan pintar. lu akan bertobat. Saya tidak bertobat, saya tidak pintar, Dan saya lu tidak akan mengerti. percaya Tuhan Yesus. Saya tidak percaya. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Makanya lu harus, yang pertama lu harus belajar dulu Ya, tentang silakan. Tuhan lu itu Saya mau Muhammad. belajar sama Anda, Saudara Martin. Saya mau belajar sama Karena Anda. susah Tolong juga jelaskan. saya mau jelaskan juga seperti mutiara buan di mulut babi, yaitu di mulut lu. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang Roma. Karena lu itu Itu lu ucapan penyesat. Yesus. Itu Lu ucapan penyesat, Yesus. Suma. Itu Lu penyesat, ucapan Suma. Yesus kepada Bani Israel, Itu kalau muridnya, lu berdebat dengan agar lu jangan berdebat- melemparkan mutiara ke mulut berdebat Kristen. di- Mutiara apa berdan? Intan yang dilempar emas. Ya, Itu kan kan yang bodoh makan babi bodohnya Kristen. Kan makan Itu kan babi bodoh Kristen. bodohnya cuma. Yang makan anjing Lu kan kalau berdebat- Kristen. Iya. Jadi babi dan anjing yang dimaksud Yesus di situ Kristen. Jangan kau buang mutiara ke mulut Kristen. Karena kalian Bukannya babi mutiara dan yang anjing dibuang, itu. bukannya mutiara. Ya, mutiara. Permata. Ya, permata. Mutiara permata enggak? Iya, mutiara permata. Kata Yesus kepada muridnya Bani Israel, jangan kamu buang mutiara ke aja mulut Yesus babi dan mulut anjing. Maksudnya jangan kau ajarkan firman Tuhan kepada mulut orang Kristen. Untung aja Gitu. mutiaranya nggak sampai ke Juma. Kalau nyampe ke Juma mutiaranya bakalan dicolong. Oh gitu. Jadi yang Iyalah, terkutuk di atas salib itu siapa, Bang? Juma, kemanusiaannya Juma. Jadi Tuhanmu yang manusia itu terkutuk. Kemanusiaannya Juma.
kemanusiaan Cuma. Tuhanmu yang kamu sembah itu manusia Cuma. terkutuk gitu. Cuma manusia enggak. Yang digantung di salib itu, Bang. Manusianya cuma manusia enggak. Ya bukan saya yang Anda sembah kan. Yang Anda sembah itu Kamu manusia yang ngomong digantung di terkutuk kan salib. manusianya cuma. Taunya kan Ih. terkutuk, lato-lato. Taunya cuma kan terkutuk. Yesus itu Tuhan apa enggak? Lato-lato. Kemanusiaannya cuma. Eh, Saladin. eh. Taunya. Udah cowok ada jomblo. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah Allahu akibat Akbar, menyembah Masya Allah. setan. Cuma tobat, Menyembah setan begini. Tobat setan, tobat. Udah capek, setan, Abang Gu. Tobat. Ya, silakan. Ini Memang- akibat menyembah setan gitu jadinya. Itu Bang Juma kebanyakan makan daging babi dia makanya otaknya nggak waras. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi kitanya terlalu banyak di situ kan, jadi dia nggak waras lagi, udah lari otaknya. Iya. Kita umat Islam ini alhamdulillah baik Yesus maupun Nabi Isa kita hargai. Ya kan ya, dalam konsep iman kita Nabi Isa adalah orang yang suci. Dalam konsep pemahaman debat lintas agama, Yesus di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba yang suci. Tapi giliran Kristen, Yesus itu manusia terkutuk. Heran saya. Ditanya kenapa bisa? Itu kemanusiaannya. Ya, saya tidak tanya kebinatangan atau ke Wah, tampaknya kita iklan dulu, guys. Tunggu guys. Masya Allah. Cuma lu kalau hanya punya pemahaman tentang Alkitab Udah, seperti orangnya itu, nggak ada di sini, Bang Martin. Sabar dulu, Bang. Sabar, Bang. Kan mampus, hilang kan. Jadi, teman-teman, Iwan Villa yang di bawah, yang baik maupun yang pura-pura baik gitu, tolong di tap-tap layarnya dan di follow narasumber muslim kita yang ada di atas ya teman-teman. Kita satukan saf, satukan barisan. Memang agaknya tampak berat ya malam ini teman-teman, karena sesuai penelitian Alfi, para tritung ini kalau di dalam bahasa ilmiahnya itu Homo sapiens tropus erectus tuh. Jadi mereka itu memang makhluk pengendus telinga, pemakan ketombe, dan mereka cocok digelari sebagai limbah Yunani. Jadi kita cukup sabar aja sama mereka ini ya teman-teman ya. Memang mereka ini pasukan ya memang tukang tombak gitu, karena tidak berkuasa lagi untuk membantah hujah umat muslim. Jadi gitu ya. Ya Alfi, ya, jadi buat dalam perspektif Oten ya, Tuhannya aja bisa ditombak mati, apalah daya kita ini sebagai manusia. Mana Oten ya? Udah habis ya? Tapi emang kata nonton tuh kayak apa ya, Bang ya? Kayak apa? Bodoh gue bilang itu. Makanya otaknya tuh nggak bisa dipakai. Menjelang Bang Zumanya belum datang nih. Alfi ada sedikit info Bang Sadli, boleh nggak Alfi share nih Bang? Soalnya ada korban tadi. Teman-teman, akun sahabat Bang Zuma yang ori kan yang ada di room ini sekarang teman-teman ya. Dan yang ini Alfi dapati akun palsu. Mungkin teman-teman sekalian udah ada, Alfi hanya ingin sounding berulang-ulang biar tidak ada korban lagi. Jadi di sini salah satu apologet internasional kita namanya Big Brother itu nyasar ke sini teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan juga muslim-muslim yang awam itu akan nyasar juga ke sini. Dan dia itu masih live. Akun sahabat Bang Zuma 1 dengan follower 24.300. Tolong bagi teman-teman yang merasa nge-follow akun ini, sahabat Bang Zuma 1 ya. Itu tolong teman-teman tarik lagi tuh. Bahwa teman-teman itu telah mencabut untuk mengikut terhadap akun ini gitu. Ini masih live kok. Ini kalau Alfi masuk bisa ini. Memang luar biasa ya. Mereka ini nggak kuat untuk berhujah. Mereka nggak kuat untuk berhujah kepada kita. Jadi mereka adakanlah akun-akun palsu seperti ini teman-teman. Jadi informasi dari Alfi itu lebih hati-hati ya teman-teman ya. Pastikan
komal-komal muslim yang teman-teman masuki itu benar-benar muslim, bukan muslim-musliman gitu. Nah, itu aja. Alfi hanya sounding Jadi berulang. saya tambah ya. Silakan. Saya tambah. Silakan Bunda. Jadi sebelum teman-teman memfollow sebuah akun, coba diklik dulu. Apa konten-kontennya, apa yang dia tampilkan. Nggak mungkin dakwah yang dia tampilkan ya, dakwah Islam. Ah itu. Konten bisa saja Bunda. Kalau live-nya itu dipantau aja suaranya dan pesertanya. Kalau konten bisa aja nanti, karena memang mereka itu cara mencari keuntungan itu dengan berbagai macam cara. Coba Video-video diklik Bang itu Zuma pengikutnya. juga, video-video Bang Nama-nama Zuma juga Islam. bisa ditampilkan di situ. Karena dia kan sedang menyamar itu. Bagaimana caranya mereka dapat follower dan dapat support dari sahabat muslim gitu. Masya Allah. Pasti banyak muslim pengikutnya itu. Coba kita buka ya pengikutnya. Jadi teman-teman coba unfollow ya. Pengikutnya Juga pasti sudah banyak korban yang dimintai, kemudian ada yang mereka ini kirim nomor rekening mengatasnamakan sahabat Bang Zuma. Udah banyak korban, termasuk Akhi Saiful, ketua DPW Sumut, itu juga jadi korban dari sahabat Zuma yang palsu ini. Itulah cara mereka Ya, mencari dari keuntungan. betul, dari pergerakan mereka di sosmed aja, orang yang berakal sehat itu sudah bisa menilai mana yang benar dari agama ini. Yang suka berpalsu ria itu lihat aja, tengoklah. Kenapa bisa demikian? Selamat malam. Kenapa bisa demikian? Karena memang di dalam kitabnya itu diajarkan untuk berpalsu-palsu demi untuk mengajarkan Yesus. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 18 itu jelas itu. Filipi 1:18 Bang Da. Ya, Filipi, betul. Di Filipi 1. Jadi dengan maksud menipu itu dibiarkan dalam agama mereka, itu boleh menipu dalam agama mereka. Apa yang menipu? Di agama agama saudara itu boleh menipu. Siapa yang menipu? Di dalam agama Anda boleh menipu, saudara. Iya, di mana? Jelas sekali. Yesus kami juga korban. Enggak mungkin. Sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang begini. Yesus, menurut Yesus, dia apakah dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Menurut Yesus? Enggak kan? Tapi karena kalian menipu, kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Nah, itulah penipuan yang kalian lakukan secara sistematis. Itulah. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba. Kalian mengatakan sebelum dunia ada, dia sudah ada. Mana dalilnya? Yesus itu ada nanti setelah Yohanes 1 nomor 14 menjadi daging. Oke? Makanya Bang tidak mengerti nih Bang, Alkitab kita. Kok enggak ngerti-ngerti? Sebelum Yesus menjadi daging, dia apa rupanya? Baru ini masih lagi Abang berdebat mengenai. Betul. Sudah tahun baru masih juga kalian itu menipu. Sudah tahun baru Bang, belum mengerti Sudah lagi, tahun belum baru lulus kuliah 2025. Alkitab lagi Sudah Bang. canggih hidup ini masih menyembah bayi kalian itu. Gimana ceritanya? Coba. Oh, kita menyembah Tuhan. Bayi Tuhan yang Yesus kamu yang sembah, sudah bayi Dan Yesus datang yang lagi kau ke sembah. Indonesia. Bayi Yesus yang kau sembah. Bukan cuma Betul? tubuhnya saja Bang, tetapi Nah, namanya itu yang dia. penting, Alhamdulillah nama kamu sudah Yesus. mengakui. Lihat teman-teman, Ya, dalam Filipi dia sudah 2. mengakui. Bukan cuman bayi saja Dalam Tuhannya. Filipi 2 supaya dalam nama Dia sudah mengakui. Sekarang pertanyaannya, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur itu Tuhan rupanya keluar dari kubur. jangan mute dong. Enggak, saya tanya sama saudara, yang keluar dari kubur itu Tuhan. Iya. Itu Di mana prosesnya dalilnya harus Tuhan begitu, keluar dari ia harus kubur? mati dan bangkit, itu proses. Di Supaya kita mana? semua diselamatkan. Di mana tertulis? Di mana Ada tertulis korban, pengakuan tetapi Yesus? Yesus kami lebih berkorban untuk kita semua. Korban untuk Anda kita semua. korban dari tipu daya orang-orang di bumi, tapi Yesus kami berkorban untuk dosa-dosa kita Oke, baik. semua, Bang. Oke, dengarkan saya saudara Kristen, dengarkan. Bedanya Di dalam itu, kitab saudara Ibrani 10 nomor 10, pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Coba Anda jawab. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya tanya, persembahan tubuh Yesus. Tubuh Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Jawab.
Jawab. Tubuh Yesus ini memperingati tubuh dan darah korbannya itu yang Enggak, diperingati pertanyaan sebagai saya. penghapusan Pertanyaan dosa. Pertanyaan saya, tubuh Yesus itu kalian imani dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Itu untuk memperingati, tubuhnya itu hanya untuk memperingati. Saya tidak tanya itu peringatan proklamasi Undang-Undang Dasar Jadi, Kemerdekaan dari Republik persembahkan Indonesia. Saya nggak siapa-siapa. tanya. Yang saya tanya, Tapi tubuh harus Yesus mati itu, dan bangkit sebagai proses tubuh Yesus kehidupan. itu, Dan tubuh akhirat. Yesus itu, Bahwa ada kehidupan, saudara, ada akhirat. Kalau tubuh tidak mati, Yesus, tubuh Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. itu untuk kita, tubuh dan darahnya telah dicurahkan kepada kita untuk penebusan dosa. Saya tanya, tubuhnya itu Gini, Bang, dipersembahkan abang itu kepada siapa, terzolimi. saudara? Bang Kriston, Oleh orang-orang yang mau Kriston, ini kamu ya, diam, kamu diam. minta Saya duit, yang tapi ladenin Yesus kita dia. lebih terzolimi. Kamu diam, saya yang ngeladenin dia. Kau Silakan. tadi bahas Galatia 3 ayat 13. Ye, Hah? iya. Muhammad yang kau imani sebagai pemberi syafaat itu mati secara terkutuk menurut hukum Taurat yang digenapi Silakan. Kristus. Silakan. Anda Hukum tunjukkan di Taurat mana. itu berbicara kutuk dengan berkat. Iya, silakan, saudara. Jadi Tunjukkan. orang Arab yang kau imani sebagai pemberi syafaat atau jaminan surga Tolong dengan syarat tunjukkan menjaga lisan dan dalilnya. kemaluan itu Saudara, mati secara terkutuk. saudara, tolong tunjukkan dalilnya di Taurat. Nabi Muhammad Lu baca mati secara QS, terkutuk. lu baca QS 20 ayat 74. Nabimu itu Allahu Akbar. adanya di neraka. Allahu Akbar, Masya Allah. Tolong tunjukkan dalilnya di Taurat. Nabi Muhammad itu terkutuk. Allah SWT berfirman dalam surat 20 ayat 74, barang siapa yang datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa, maka neraka jahanam itulah tempatnya. Paham kau? Pertanyaan saya, di dalam kitab Taurat tertulis di mana Nabi Muhammad itu mati terkutuk? Sesuai Galatia 13, hukum Taurat itu berbicara kutuk dengan berkat. Nah, sekarang Yesus itu Galatia Tuhanmu 13 itu, ayat 3. Yesus Tuhanmu itu Galatia mati 3 ayat 13. terkutuk. Kristus itu menyelamatkan semua umat manusia. Bahlul, kutanya samamu, Yesus itu Galatia Bahlul. 3 ayat 13. Saudaraku yang Bahlul, kutanya samamu. Jangan kamu, Yesus jangan kamu. itu, saudaraku yang Bahlul, kutanya samamu. Galatia 3 ayat 13. Galatia itu nomor berbicara 13 kutuk. itu, Yesus itu mati secara mulia atau mati secara terkutuk? Nabimu yang katanya Nabi rahmatan lil alamin, Tidak kenapa ada tidak di bisa situ tertulis tentang nabiku, Kutuk yang dihukum Bahlul. Bahlul. Tidak ada di situ tertulis tentang nabiku, Bahlul. Penyembah bayi, manusia laknat, biadab. Di situ tidak ada tertulis. Malah yang tertulis di situ Kristus. Kristus itu ada dua. Ada yang iblis, ada yang nabi. Oke? Yang mati terkutuk itu iblis, bukan nabi. Alamak, heran saya ini terhadap teman-teman saya ini. Yang mati terkutuk itu bukan manusia, tapi iblis. Tuhan kok mati terkutuk? Tuhan itu mati aja kagak, apalagi terkutuk. Jadi yang mati terkutuk itu iblis. Nah, itu orang Arab yang dari suku Quraisy, penyembah pagan yang kau imani sebagai rahmatan lil alamin, itu mati secara terkutuk menurut hukum Taurat. Dalilnya mana? Oh, kamu tahu Dalil. hukum Taurat itu hukumnya siapa? Dalilnya mana? Hah? Dalilnya. Jadi Galatia ayat 13 itu itu Kristus menyelamatkan semua umat manusia itu dari kutuk hukum Taurat, termasuk nabimu. Nah, Hukum Taurat itu untuk sekarang siapa? kalau lo mengatakan Hukum Taurat itu untuk Galatia siapa? 13 itu Tuhan Yesus mati dengan cara terkutuk. Hukum Saya Taurat menantang itu kamu untuk siapa? tunjukin salah satu referensi dari sejarah tentang
Hukum Taurat itu untuk penyaliban, siapa? Yesus Kristus itu satu-satunya oknum atau satu-satunya Taurat korban. itu untuk siapa, Bahlul? Anak ayam. Kamu kalau diskusi hanya karena kebencian, percuma, tidak ada orang yang terima. Saya juga malas. Kalau karena kebencian, ya mati kutu dari Muhammad, mana ada yang kayak gitu-gitu. Kamu bukan berdiskusi dengan sesama Kristen. Kamu berdiskusi dengan orang yang paham Bible dari akar-akarnya. Sok cantik, tapi jelek muka kau. Kalau mau diskusi, mari bahas apa yang kamu kuasai. Kamu mengatakan Nabi Muhammad terkutuk, mati dalam keadaan terkutuk. Kamu nggak malu rupanya. Sudah jelas-jelas di situ yang terkutuk itu sembahanmu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kucuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang pohon. Siapa itu? Siapa itu yang mati digantung di atas pohon? Yesus. Nabi Muhammad atau Yesusmu? Larinya kemana-mana. Ayolah kawan, mari belajar sama Bang Suma. Yuk. Pelan-pelan kita belajar. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Oke Paman, Iya, silakan. kita sapa dulu ya. Ini ada Laslo. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Laslo silakan dibuka mic-nya. Laslo jangan sampai kehilangan L ya. Laslo kalau nggak ada suara saya turunkan. Terima kasih. Tuh kita cari dulu ya. Bang Pardi. Selamat malam, assalamualaikum. Bang Pardi, gak ada. Sabar. Yang teman-teman yang Islam jangan request dulu guys. Ini terlalu banyak yang request. Selamat malam Titik. Assalamualaikum wa Islam. Titik. Pendek. Assalamualaikum Bang Handi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, menikmati hujan-hujan. Hujan ya di sini. Entah mau ke boleh. Tanya lanjut ke jolo. Nah gitu boleh. Mandi-mandi hujan ki malam. Iya. Pakai popok. Itu Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Iya. Kalau ada nanti salah waktu, Iya. satu ayat suci Al-Quran lah buat orang di luar sana yang merindukan suara Banjuma. Itu doang sih permintaannya kalian. Insya Allah Bang Handi. Insya Allah. Kapan Titik. kita bahas ini Isa dan Islam? Dai, Bang Andi. Iya. Isa Isa dan Islam. Iya, ini Misionaris itu. Isa dan websitenya Islam. Oten. Iya, Oten Pelinter punya itu. penyesat. Itu perlu kita Itu bahas Dai. dari dulu itu belum kita jadi apologet sudah lebih dulu dia ngambil posisi menyesatkan umat. Ih, ada musik. Aduh, susah kan. Yang panas itu yang perlu dibahas itu adalah Yesus versus Yesus. Oh, yang Kujeng. mengaku-ngaku ya. Halo Kujeng, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Kujeng. Halo. Gak ada suara, oke. Iya, Terima kasih ya. saya informasikan ya teman-teman, ini informasi dari saudara kita Ibes
ada infak dari sahabat Ardian Sigit Purnomo sebesar 1.500.000 untuk mendukung pergerakan API Apologet Islam Indonesia. Dinda Ibes, terima kasih, sampaikan salamku kepada saudara kita. Makasih. Melvin, selamat malam. Silakan. Assalamualaikum kalau Islam. Melvin, halo. Kenapa ini yang naik nggak ada suara semua ya? Di Rumi Kapang. Oh, Screenshot. bicara aja Bang Melvin. Ngomong aja Bang. Bang Melvin panggilan pertama. Bang Melvin panggilan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Saya idola sama Bang Zuma, terpencet. Oh, Masya tekan Allah, screenshot makasih. tadi Bang. Iya, terpencet. Salam kenal ya. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma, selalu sehat-sehat Bang Zuma. Iya, makasih Bang. Oke Bang, Tekan makasih ya. screenshotnya. Kita tunggu Oten dulu ya Bang ya, biar diskusinya berjalan. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya dari Malaysia, Sabah. Iya Bang. Dari Sabah, Malaysia. Oke, terima kasih Bang mendengar Saya Bang kasih Juma. waktu 1 menit Bang ya, ini kayak ada Oten. Oke. Foto Oten ini. Saya mendoakan semoga terus api terus terus berdiri. Amin. Menangani semua permasalahan penyimpangan ini, dan kita di Malaysia sentiasa mendukung usaha API insyaallah. Amin. Jadi itu sih Bang Makasih Juma. Bang. Semoga Sama-sama, Bang. terus berjaya insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang X-Men, makasih ya Bang ya. Selalu. Ya, terima kasih host. Baik Bang. Next ada Pak Michel ini, udah pasti Kristenable ini pastinya ya. Selamat malam Pak Michel. Selamat malam. Ya, Ya, untuk saudara Zuma, saya Siap. meminta untuk tetap berdakwah dengan jalur yang benar ya, berdasarkan apa yang engkau yakini. Siap. Ya, begitu saja. Jadi saya harap agar organisasi yang kau pimpin itu tetap berjalan. Kalau memang mau tetap berjalan, berdakwalah dengan jalan yang kau yakini, bukan dengan menghujat atau framing ya. Siap. Ya. Kalau menghujat atau memframing, saya pribadi walaupun gelisah, saya lihat lucu sekali. Mohon maaf ya, saya hanya bisa berkata lucu sekali. Tapi kalau kamu memilih itu ya silakan saudara Zuma. Banyak orang yang mungkin akan kebingungan nantinya. Iya, jadi saya tanggapi ya. Islam ketika berbicara mengenai Kristen itu bukan menghujat, tapi menjelaskan tentang Kristen. Memang kelihatannya kayak menghujat, seperti Tuhan punya nonot, Tuhan jadi mayat, Tuhan jadi bayi. Sekarang saya tanya, itu Tuhan pantas, mati terkutuk. pantas tidak? Itu Pantas apanya? tidak? Oh, Saat tidak mendengar- pantas, tidak Nah, pantas Tuhan begitu modelnya. Jika Anda Nggak berbicara pantas. seperti itu, apakah Anda pantas berbicara seperti itu? Padahal Nah, justru harusnya Anda tanya itu kepada diri Anda, pantaskah seorang manusia menyembah kepada bayi manusia? Saudara, karena saya yang sudah saya biarkan Anda yang saya berbicara. imani tidak Udah, sesuai dengan Anda diam. Ini giliran saya dong, giliran saya. Ya udah, Jadi silakan. Kristen itu Saya nggak dihujat. Kristen itu lahir dari awal sudah hinaan. Dia dihina. Hits, diam. Silakan Diam, bicara sesuai. diam saudara, diam dulu, jangan sakit hati karena memang fakta begitu. Enggak, orang itu Sek- lucu kek- kok, kek- gimana sakit hati. Kristen katanya lahir di tengah-tengah Bani Nanti saya Israel. tanya ya tentang imanmu ya. Jawab. Sakit hati, sakit hati, sakit hati. Kristen itu lahir di tengah-tengah Bani Israel. Siap-siap undang-undang yang mengangkat Kristen undang-undang. lahir
katanya di tengah-tengah Bani Israel. Siap. Tetapi sayangnya Bani Israel tidak mengakui agama Abu Dazara, Bani Kunarion. Ya, Yesus mengatakan Kristen itu hanyalah seekor anjing. Jadi bagaimana mungkin Anda itu mau mengatakan agama Anda itu bukan sesuatu yang nista hina? Dari dasarnya memang sudah dihina. Penyebutan Kristen itu saja itu penghinaan orang-orang yang ada di Antioquia terhadap pemakan babi. Paulus dari awal di suratnya Galatia 2 nomor 14 lebih dulu mengatakan orang-orang yang tidak bersunat Kristen itu adalah kafir. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Jadi Kristen itu bukan dihujat, enggak. Kristen itu memang begitu modelnya, sudah dicetak dari sana. Mau kayak mana? Tuhannya bayi, Tuhannya disunat, Tuhannya ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, ditonjok, digantung, dikubur. Mau kayak mana? Memang sudah kayak begitu takdirnya. Jadi orang berbicara mengenai tai, kotoran, tidak bisa kita berbicara mengenai sesuatu yang harum. Kalau kita membahas tentang tai, yang kita bahas sesuatu yang busuk. Jadi ketika kamu dibahas, jangan aku katakan kita menista, kita memframing, memang sudah busuk dari sana. Bagaimana ceritanya kita mau bahas yang baik-baik? Sementara asalnya dari sesuatu yang busuk. Tuhan dibunuh, bangkit dari kubur, jadi Tuhan, sembahan. Kayak mana? Oh, orang sehat mana yang bisa menerima itu? Tuhan jadi mayat. Pada hari ketiga keluar dari kubur. Awel banget sih. Emosi dia kan ujung-ujungnya emosi diskusi kan. dong. Ini kita diskusi. Emosi ujung-ujungnya. Panjang, kamu panjang. Makan dulu kan, ya kan, diazab kan? Dianya juga kena azab. Lo juga kena. Dik, kasih gua moderator. Kampus. Halo. Iya, moderator biar kita bantu cek di bawah. Iya, halo Bang Siba. Ada aja tuh bocah itu. Bisa gak sih kalian diskusi itu baik-baik, bersahabat gitu loh, jujur, jangan melawan yang data yang ada. Kalau disampaikan bahwa ada yang terkutuk di tiang salib, ya jangan marah lah, kan datanya jelas. Ada sebenarnya itu nggak marah sama kami, marahlah sama Paulus yang menulis kayak gitu. Nah kalau kau sudah marah sama Paulus, kalau nggak suka ya tinggalkan data itu, berhenti jadi Kristen. Memang nasibmu kayak gitu, nak, terimalah ya. Jangan marahi kami, marahi yang menulis gitu loh. Lanjut. Betul itu Bang Hadi. Mereka memang sudah dihinakan di bumi ini, sudah dihinakan di bumi ini. Allah sudah janji, bahkan di dalam kitabnya mereka yang mereka ambil dari agama lain, di dalam kitab Yeremia, di situ dikatakan di Yeremia 23. Saya bacakan pelan-pelan saudara-saudara. Ya, di sana dikatakan bahwa Aku Tuhan akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Apa sebabnya? Karena mengikuti nabi palsu dari Yerusalem. Dalil, baca Yeremia 23. Kenapa kalian selalu kayak begitu? Ya karena Tuhan sudah mengutukmu, baik dari Al-Quran maupun dari Bible-mu itu sendiri. Kitab yang kamu ambil dari agama lain kau tidak pernah baca. Yeremia 23 itu berbicara mengenai nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Kemudian karena mereka kemudian tidak meninggalkan kemungkaran yang Tuhan datangkan kepada mereka, maka Tuhan mengatakan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Untung ada Islam di sana. Kalau tidak ada Islam di sana, kota yang dibuang ini akan menjadi puing-puing mati yang tak bertuan. Oke? Itu dalil. Dalil yang Anda genggam tiap hari, Anda bawa gaya-gayaan. Wah, bawa kitabnya orang Yahudi seakan-akan kalian itu bagian daripada mereka. Padahal bukan. Di situ jelas dikatakan, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Al-Quran pun mengatakan demikian.
Seibarat orang kafir itu kau sampaikan seperti binatang yang hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa makna daripada suara tersebut. Itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi jangan sakit hati. Saya menjelaskan kotoran itu bau, busuk, takkan pernah harum. Oke? Jadi naik ke sini nggak usah bermanis-manis. Kamu lagi berhadapan dengan Bang Zuma. Bukan berhadapan dengan jemaat yang bisa kau tipu dengan mulut manismu itu. Silakan naik dengan ilmu, dengan data. Ya, kalahkan saya dengan ilmu, jangan dengan congor. Paham, Oten? Ya, silakan Dinda yang lain. Oke, Abah. Ini mungkin ada beberapa moderator nggak bisa nerima tamu ya, karena ini akun satuku juga nggak bisa terima. Ya bang. Bukan saya hapus ya. Bang. Abang Juma buat. Iya. Dari mana? Siapa ini? Sida Bariba. Mana bang? Halo Bang Juma, boleh saya tanya Bang Juma? Boleh. Sida Bariba Kristen ya? Gini Bang Juma. Oh iya, udah ada salah. Halo. Iya bang. Kumaha naon? Agak tuh agaro. Gimana Dinda Alfi, ada yang mau dijelaskan dek? Silakan. Ya. Halo. Silakan Dinda. Orang Muslim haram nggak bang? Aduh, Dinda Alfi ini mana? jaringan dia ada di atas ini, di samping host. Iya. Sidanya masih ngomong itu. Jadi gini teman-teman, kalau dikatakan umat muslim lah yang menistakan atau menghujat, coba kita perhatikan di Filipi pasal 2 butir ke-6. Di sini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Kalau kita melihat ya pada tafsiran dan catatan Matthew Henry ini kalau kita belajar di Bible Study, dia itu adalah seorang komentari yang berotoritas yang hidup pada awal abad ke-18. Ini dari sekte Protestanisme. Jadi dia itu memberikan gambaran tentang Kristus ya, bahwa Kristus itu mengambil rupa seorang hamba. Kristus itu dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan yang orang anggap itu sebagai pekerjaan ayahnya. Seluruh hidup Kristus adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan niskita. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Nah, jadi kalau dikatakan umat muslim yang menista seorang Yesus Kristus, sabar dulu. Matthew Henry pun mengatakan Kristus itu hidup dari sedekah gitu. Lalu yang kedua, tadi Bang Zuma menarasikan bahwa Kristen itu dulunya memang sebagai kata hujatan atau sindiran. Alfi bantu ya datanya. Pada kisah para pewarta pasal ke-26 butir ke-28, kalau kita lihat di footnote Yerusalemnya, Kristen itu masih berupa nama sindiran. Ya, sekali lagi kisah para rasul 26-28, Kristen itu masih berupa nama sindiran. Makanya orang-orang non-Yahudi kalau kita lihat pada lexicon Christianos itu adalah the name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Kristen itu adalah nama yang diberikan kepada para penyembah Yesus dari non-Yahudi. Jadi kalau dikatakan muslim kami menghujat Yesus, jangan gitu dong limbah Yunani. Enggak. Itu dari kalangan kalian yang menistakan sendiri. Itu aja Bang, silakan. Alfi standby. Jadi mereka limbah. Mereka limbah Yunani. Bagus juga ya. Ya, ini ada saudara Yasifa. Yasifa, selamat malam. Panggilan pertama. Yasifa, panggilan kedua. Yasifa, panggilan ketiga. Oke, nggak ada. Jaringannya bang. Tata. Coba kita siapa? Tata Sarah, panggilan pertama. Tata Sarah, panggilan kedua.
Tata Sara panggilan ketiga nggak ada juga. Tata Dado. Jadi selain mereka itu limbah Yunani, mereka itu kalau di ilmu sains disebut makhluk Homo sapiens Tropos erectus, makhluk pengendus telinga dan pemakan ketombe. Semalam ada yang marah dibilang pemakan kutu. Nah, ini Oten ini. Ini baru Oten ini. Laskar, Aldos. Ngamuk gue bilang gitu. Halo. Kak pemakan kutu tawa ini. Monyet gitu pemakan kutu Gurunda. Bro Ya, Juma. selamat malam Laskar. Siap, Mikael. Saudara Laskar Kesiangan. Silakan Bang. Ya, Bro Juma sehat. Sehat. Oke. Bro, itu dicariin Siap. tuh di roomnya Edis TV. Oh ini Kan babunya Edis. Sudah berapa kali saya diskusi sama dia. Terakhir diskusi sama dia kan nangis dia itu. Ngapain? Tapi ada tadi pengikut Bro Juma berkata, saya sudah menganggap Juma kalah karena sudah mengangkat Al-Quran di kepalanya. Katanya gitu. Ya nggak Bro. apa-apa, nggak Gimana tuh? salah. Umat Islam itu sudah diatur sedemikian rupa adanya dalam setiap kondisi. Nggak ada yang kalah-kalahan. Nggak ada yang Emang iya. kalah-kalah. Karena bahasa agama ini sampai kiamat nggak bakalan selesai. Iya betul. Karena iblis Betul, selalu berdampingan dengan manusia. Iya betul. Karena harus ada yang jadi bahan bakar di neraka dan ada yang jadi penikmat di surga, ya kan? Betul Itu sekali. hakikat manusia. Yes, benar itu. Nah, yang diusir Yesus masuk ke dalam neraka itu di dalam kitab saudara itu siapa? Oten, Kristen. Nah, kenapa kalian tidak sadar? Udah jelas tertulis di dalam kitab kalian, Kristen diusir ke neraka. Kenapa nggak tinggalin Kristen? Karena iblis telah meliputi semua sendi-sendi kehidupan saudara. Itu masalahnya itu di situ. Kehidupan kalian udah diselimuti dengan tipuan iblis, sehingga kalian tidak sadar. Hal yang tertulis dengan nyata pun kalian tidak paham. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Di situ kurios kan? Berarti memanggil Yesus dengan panggilan Tuan, penghormatan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Tak ada, tapi kalian sembah. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian makan babi? Tak ada, tapi kalian makan babi. Adakah kalian itu kemudian menjadi kehendak Bapa menjadi Kristen? Gak ada, tapi kalian jadi Kristen. Semua yang kalian lakukan bukan atas kehendak Bapa. Kemana pergi kalian nantinya? Kata Yesus, bukan kata saya. Ke neraka jahanam. Adakah kalian sadari itu kawan-kawanku, saudara-saudaraku? Tidak, kalian tidak mau sadar itu. Kenapa? Kalian ego. Apa bedanya dengan iblis? Apabila kamu tidak menghormat kepada Adam, kau akan ke neraka. Iya, nggak apa-apa ya Rob, nggak apa-apa ya Tuhanku. Yang penting aku puas dengan keadaanku. Tidak mau aku sujud kepada Adam, nggak mau. Biarin aku ke neraka. Samalah keadaan kalian hari ini. Udah diusir oleh Yesus. Nyata-nyata kalian diusir di dalam Bible. Ada kalian bergeming dengan usiran itu? Enggak. Kalian mencari alasan, oh itu kan ini, padahal sudah jelas tertulis di situ. Tapi kalian tidak mau peduli. Bedanya dengan iblis apa kalian ini? Kira-kira bedanya apa? Iblis tahu neraka itu pedih. Iblis tahu mereka akan masuk ke dalam neraka. Kalian juga tahu neraka itu pedih dan kalian tahu juga kalian akan masuk ke neraka berdasarkan Bible. Tapi ada kalian bergeming? Tidak. Orang Islam datang kepada kalian, mengajak kalian menuju kepada kebenaran. Ada kalian terima dengan baik? Tidak. Kalian malah hujat, kalian nistakan dan seterusnya. Kalian sombong, angkuh terhadap kebenaran.
Jangan lari ke Al-Quran deh, ke Bible aja dulu. Adakah aspek kebenaran yang telah kalian lakukan berdasarkan dengan ajaran Yesus di dalam Bible? Adakah? Mana? Mana? Bisa enggak kalian itu lurus sedikit aja berdasarkan dengan ajaran Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada enggak kalian mau dudukkan perkara ini dengan lurus sedikit aja? Di mana kalian bukan Bani Israel dan Yesus mengaku diutus hanya untuk Bani Israel. Adakah kalian bisa berdamai dengan itu? Enggak. Kalian banyak alasan. Oh, kami disuruh domba-domba. Kan masih ada lagi domba-dombaku di luar daripada Yerusalem. Hei, Anda manusia bukan? Anda punya otak bukan? Kenapa enggak dipakai otak itu, diolah otak itu sehingga menjadi sebuah akal yang berfungsi? Pada Cobalah sedikit, berpikirlah sedikit, gunakanlah akal sedikit, supaya kalian itu nggak nyesal nanti di akhir. Ayo, Yesus mengusir Kristen di dalam Bible, kalian nggak mau sadar? Coba, gila nggak tuh? Kalau di dalam Al-Quran jelaskan bahwa orang-orang beriman itu kelak nanti masuk ke dalam surga, makanya kami beriman. Orang-orang kafir itu nanti kelak masuk ke neraka, makanya kami tidak kafir. Sebaliknya, di dalam kitab kalian, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, menubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir ke neraka. Tapi kalian tidak mau tinggalkan keadaan itu. Sakit kan? Al-Quran mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Mengapa saya katakan kalian ada penyakit? Udah jelas-jelas rambunya di situ tertulis, ini belok kanan, ini belok kiri, ini pendakian, ini penurunan. Kalian lawan. Lampu merah kalian tabrak. Ada hal apa demikian? Karena ada sesuatu yang kalian simpan dalam hati kalian. Apa itu? Iblis. ya, oke, Bang, kita sapa dulu ini. Tadi dia mau cari sepeda. Kita nggak jual sepeda di sini, Bang. Bukan keren. Sepada. Dia jual sepeda. Aduh, sepada. Iya, betul. Dia cari sepeda. Iya. Nanti Bang ya, dapat sepeda. Sepada. Waspadalah dengan penyesat oten. Lanjut. Silakan Bang. Boleh bertanya? Iya. Saya berharap begitu Anda bertanya ada alat untuk menampung jawaban saya. Silakan. Oke, siap. Di penyalipan itu katanya Isa tidak disalibkan tapi digantikan. Siapa yang digantikan orang tersebut? Siapa yang digantikannya? Akidah di dalam Islam itu tidak diterangkan yang menggantikan. Akidahnya Kenapa enggak dijelaskan? Kenapa enggak dijelaskan? Kenapa tidak diterangkan? Oke, karena sudah kecidu orang yang kemudian menyembah pengganti daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka itu yang dibantah. Kalian mengatakan yang dibunuh itu adalah Nabi yang lahir di tengah Bani Israel. Itu yang dibantah. Bukan Iya, itu bukan. yang mereka bunuh. Siapa? Ya itulah yang kalian sembah. Siapa namanya? Siapa yang kalian sembah? Yang digantikan itu siapa? Siapa yang kalian sembah? Lah, yang digantikan itu siapa? Saya tanya, siapa yang kalian sembah yang mati di atas tiang salib? Namanya siapa? Kalian kan tidak percaya. Enggak, bukan. Ada penyaliban itu. Al-Quran mengatakan ada penyaliban itu. Penyaliban itu ada. Anak Allah. Kalau siapa itu? Anak Allah.